Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM A1S1230115, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh Bapak Muhammad Ferdiansyah, MPD Kons. Di sini saya ingin memaparkan tugas seminar proposal saya dengan judul Makna Regulasi Emosi Siswa dalam Menghadapi Stres Akademik, Studi Fenomenologi pada Siswa SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah bahwasanya siswa sering menghadapi tekanan akademik seperti tugas sekolah, ujian, ulangan, dan tuntutan prestasi yang dapat menimbulkan stres akademik. Dalam kondisi tersebut, regulasi emosi ini menjadi penting agar siswa mampu mengelola emosinya secara adaptif. Namun, berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 30 Muaro Jambi ini, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan mengelola emosinya, seperti cemas, tertekan, kehilangan motivasi belajar, dan menghindari tugas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami makna regulasi emosi siswa dalam menghadapi stres akademik melalui pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian ini, ada beberapa hal yang harus dijelaskan atau ada beberapa hal yang harus dikaji dengan rumusan masalah yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, bagaimana pengalaman siswa dalam menghadapi stres akademik di sekolah. Yang kedua, bagaimana siswa mengenali dan memahami emosi yang muncul ketika menghadapi stres akademik. Yang ketiga, bagaimana siswa meregulasi atau mengelola emosi tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana siswa memaknai pengalaman regulasi emosi yang mereka alami. Untuk tujuan penelitian, ada beberapa yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan pengalaman siswa dalam menghadapi stres akademik di sekolah. Tujuan yang kedua, untuk menggambarkan bagaimana siswa mengenali dan memahami emosi yang muncul ketika menghadapi stres akademik. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana cara siswa dalam meregulasi atau mengelola emosi yang mereka alami. Dan yang terakhir, tujuan keempat, yaitu untuk mengungkapkan makna yang diberikan siswa terhadap pengalaman regulasi emosi dalam menghadapi stres akademik. Kemudian lanjut untuk landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini yaitu ada regulasi emosi, stres akademik, dan regulasi emosi dalam menghadapi stres akademik. Yang pertama, regulasi emosi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu dalam mengelola dan menyesuaikan respon emosional melalui proses internal maupun eksternal, sehingga individu mampu beradaptasi secara aktif dan efektif. Menurut Santoso dalam Rahmi et al. Tahun 2025, regulasi emosi ini terdiri dari 2 kata, yaitu regulation yang artinya aturan dan emotion yang artinya perasaan atau respon emosional, sehingga dapat diartikan sebagai proses dari dalam diri dan pengaruh luar untuk memantau, menilai, dan menyesuaikan reaksi emosional seseorang. Kemudian, terakhir menurut Gross dalam Periana et al. 2025, regulasi emosi ini merupakan komponen esensial dalam dinamika psikologis individu yang berperan sebagai fondasi dalam pembentukan kesejahteraan mental dan sosial. Regulasi emosi ini juga diartikan dengan bagaimana seseorang memiliki perasaan dan bagaimana juga seseorang itu mengungkapkannya. Yang kedua yaitu stres akademik, di mana stres akademik ini adalah kondisi tekanan yang muncul akibat tuntutan pembelajaran yang tinggi yang berdampak pada kondisi emosional, kognitif, dan perilaku siswa. Kemudian menurut Desmita dalam Amana et al. 2023, stres akademik ini bersumber dari proses pembelajaran mengajar atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar yang meliputi tekanan untuk naik kelas, lama belajar, banyaknya tugas, mendapatkan nilai ulangan, serta kecemasan menghadapi ujian dan manajemen waktu.
Yang terakhir yaitu menurut teori dari Berseley dalam Isokli and Matuseli 2024, stres akademik ini adalah respons siswa kepada banyaknya tuntutan yang berasal dari kegiatan belajar mengajar, meliputi kewajiban untuk naik kelas, menyelesaikan tugas yang banyak, memperoleh nilai ujian yang bagus, menentukan untuk memilih jurusan, dan kekhawatiran pada saat menghadapi ujian. Lalu, tuntutan untuk bisa mengelola waktu belajar. Yang ketiga yaitu regulasi emosi dalam menghadapi stres akademik. Regulasi emosi ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa saat menghadapi stres akademik. Stres akademik ini muncul ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan akademik yang dihadapinya, sehingga menimbulkan berbagai emosi negatif seperti cemas, takut, dan tertekan. Dalam kondisi tersebut, regulasi emosi ini berfungsi sebagai mekanisme yang menentukan bagaimana siswa merespon tekanan yang dialaminya. Menurut Gross, regulasi emosi ini merupakan proses individu dalam mempengaruhi emosi yang mereka miliki, kapan emosi tersebut muncul, serta bagaimana emosi tersebut dialami dan diekspresikan. Strategi seperti kognitif reappraisal membantu siswa mengubah cara pandang terhadap tekanan akademik sehingga dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan menghadapi stres. Oleh karena itu, kemampuan mengatur emosi berfungsi sebagai perlindungan yang membantu siswa dalam menghadapi dan mengatasi stres akademik dengan cara yang lebih adaptif. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk tetap berakhir dalam keadaan tenang, membuat keputusan yang bijaksana, serta menyelesaikan tugas-tugas akademis meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan regulasi emosi dalam menghadapi stres akademik menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana siswa merespon tekanan belajar. Yang pertama yaitu studi yang dikerjakan oleh Aprilia dan Yuenanto pada tahun 2022, mengeksplorasi dampak regulasi emosi serta persepsi dukungan sosial terhadap akademik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan emosi berperan penting dalam mempengaruhi tingkat stres akademik. Siswa yang mengatur emosinya dengan baik cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang tidak mampu mengelola emosinya. Ini menunjukkan bahwa pengaturan emosi menjadi elemen krusial, elemen penting dalam mendukung siswa beradaptasi dengan tuntutan akademik. Yang kedua yaitu penelitian oleh Rahmi et al. Pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa regulasi emosi berfungsi sebagai elemen penopang dalam mengatasi stres akademik. Dalam studi ini dijelaskan bahwa siswa dengan kemampuan regulasi emosi yang baik cenderung dapat merespon tekanan akademik dengan lebih adaptif, secara tetap tenang, berpikir positif, dan tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan yang berlebihan. Sebaliknya, siswa yang memiliki regulasi emosi yang rendah lebih mudah mengalami stres yang tinggi. Kemudian studi lain oleh Evi Supriyatun, Nafisah Itza Hasni pada tahun 2026 yang mengidentifikasikan bahwa pengaturan emosi berfungsi dalam mengurangi tingkat stres akademik di kalangan remaja. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan dalam mengelola emosi mendukung siswa dalam mengatasi kecemasan serta mempertahankan kestabilan emosi ketika menghadapi tekanan belajar. Ini menegaskan bahwa pengaturan emosi adalah kemampuan krusial untuk mempertahankan kesejahteraan psikologis siswa. Yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdausi Nuzula pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatur emosi terkait dengan tingginya stres akademik pada siswa. Pelajar yang tidak dapat mengatur emosinya dengan baik cenderung mengalami kecemasan yang berlebihan, kehilangan konsentrasi, serta kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan akademik. Temuan ini mengidentifikasikan bahwa buruknya regulasi emosi dapat memperburuk situasi stres akademik yang dialami oleh siswa.
Yang terakhir yaitu penelitian dari Ida Bagus Gedek Agung Yoga Praman pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa regulasi emosi ini berfungsi sebagai moderator dalam hubungan antara stres akademik dan perilaku siswa. Dengan kata lain, pengaturan emosi ini dapat meningkatkan atau mengurangi efek stres akademik yang dirasakan. Siswa yang memiliki pengaturan emosi yang baik dapat mengurangi efek buruk dari stres. Sedangkan siswa dengan pengaturan emosi yang rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan akademik. Kemudian lanjut untuk kerangka berpikir yang telah saya tampilkan di PPT saya, yaitu dengan fenomena stres akademik pada siswa. Siswa mengalami tekanan belajar akibat tugas, ujian, dan tuntutan prestasi. Terjadi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor internal dan eksternal. Di mana faktor internal ini adalah kemampuan regulasi emosi, kondisi psikologi siswa, motivasi belajar, dan kepercayaan diri. Dan faktor eksternalnya yaitu lingkungan sekolah, tuntutan akademik seperti tugas dan ujian, dukungan guru dan orang tua, serta pengaruh teman sebaya. Antara faktor internal dan faktor eksternal ini terjadinya respon emosional siswa, yaitu siswa mengalami cemas, takut, tekanan, dan frustasi. Regulasi emosi ini proses siswa dalam mengenali emosi, mengelola emosi, memahami emosi, dan mengendalikan emosi. Pengalaman subjektif siswa ini, bagaimana siswa mengalami stres akademik, merasakan dampaknya dalam belajar, dan bagaimana cara mengelola emosi. Makna yang diberikan siswa, yaitu cara siswa memaknai pengalaman emosinya, pemahaman terhadap tekanan akademik, dan cara menghadapi situasi belajar. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hasil pemahaman mendalam tentang makna regulasi emosi siswa dalam menghadapi stres akademik. Kemudian lanjut untuk slide berikutnya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya ada beberapa teknik yang saya lakukan dalam penelitian, yaitu yang pertama observasi, di mana observasi ini dilakukan dengan cara melihat secara langsung aktivitas dan tingkat laku siswa di area sekolah, terutama saat proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam ini dilaksanakan untuk menyelidiki pengalaman siswa dengan lebih terperinci dan komprehensif. Peneliti melaksanakan wawancara tatap muka dengan siswa sebagai narasumber melalui wawancara semi terstruktur. Yang ketiga yaitu dokumentasi, di mana dokumentasi ini berfungsi sebagai data tambahan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi data bisa meliputi catatan sekolah yang penting, foto-foto aktivitas jika diperlukan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Yang keempat yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat berbagai hal penting selama proses penelitian yang tidak selalu terekam dalam wawancara atau dokumentasi. Misalnya ekspresi wajah siswa saat berbicara, nada suara, bahasa tubuh, suasana saat wawancara, serta respon spontan yang muncul. Yang kelima yaitu triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai teknik dan sumber. Misalnya, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi atau membandingkan jawaban antar informan. Yang terakhir yaitu member check. Member check ini dilakukan dengan cara meminta informan untuk memeriksa kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Peneliti ini menunjukkan hasil atau ringkasan wawancara kepada siswa untuk memastikan bahwa informasi yang ditulis sudah sesuai dengan pengalaman yang mereka maksud. Kemudian teknik analisis data, yaitu ada reduksi data, penyajian data atau data display, dan kesimpulan serta verifikasi. Untuk tahap pertama adalah reduksi data. Reduksi data ini yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pengalaman siswa dalam mengelola emosi ketika menghadapi stres akademik. Tahap kedua adalah
penyajian data, yaitu data display. Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif atau deskriptif yang menjelaskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara rinci. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini tidak langsung ditetapkan, tetapi dilakukan secara bertahap seiring dengan proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti terus melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh untuk memastikan kebenarannya. Terakhir, pengecekan keabsahan temuan. Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dalam peneliti ini memiliki tingkat kebenaran dan dapat dipercaya, peneliti melakukan pengecekan keabsahan temuan melalui teknik triangulasi. Triangulasi ini merupakan upaya untuk menguji keakuratan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan, sehingga peneliti dapat melihat kesamaan maupun perbedaan pengalaman yang disampaikan oleh masing-masing siswa. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada suatu sumber, tetapi lebih beragam dan mendalam. Baik, untuk kesimpulan penelitian ini, regulasi emosi memiliki peran penting dalam membantu siswa menghadapi stres akademiknya. Kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi dapat mengaruhi cara mereka merespon tekanan belajar. Penelitian ini bertujuan memahami pengalaman subjektif siswa terkait regulasi emosi dalam menghadapi stres akademik melalui pendekatan fenomenologi, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif sesuai kebutuhan siswa. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.